Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salam sehat untuk semuanya, khususnya para pendengar setiap podcast kami. Nah, mungkin sudah sangat familiar dengar suara saya ya. Ya, tepat sekali. Saya Putri Ayulandari dan tentunya saya bersama Bapak Danar Wardana sebagai moderator pada sesi podcast kali ini. Dan kali ini kami akan membahas salah satu core value ASN, berakhlak yaitu harmonis. Nah, pembahasan kali ini kita akan bahas bersama narasumber kita. Ada Bapak Andi Muhammad Iqbal Salam, Ibu Asnidar, dan tentunya dengan Bapak Andi Mapatunru. Oke rekan-rekan semua, memiliki lingkungan kerja yang harmonis tentu akan berdampak positif bagi kinerja kita. Permasalahan-permasalahan sekecil apapun tentunya akan membuat lingkungan kerja kita tidak nyaman. Nah, apakah Bapak Ibu sebelumnya ada pengalaman permasalahan di lingkungan kerja yang membuat suasana kerja menjadi kurang harmonis? Mungkin dari Ibu Asnidar dulu, ada pengalaman seperti itu, Bu? Kalau masalah di lingkungan kerja itu pasti ada, apalagi kalau kita bekerja dalam jangka waktu yang lama dan rekan kerja kita bermacam-macam karakter. Biasa terjadi beda pendapat dengan rekan kerja, terkadang juga ada rekan kerja yang merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling benar, dan tidak mau menghargai pendapat orang lain. Inilah yang biasa mengakibatkan ketidakharmonisan dalam lingkungan kerja. Baik Pak Danar, saat bekerja di bawah tekanan, hasil pekerjaan pun tidak jarang akan terpengaruh. Entah karena tekanan dari atasan yang terlalu menuntut atau rekan kerja yang tidak bisa diajak bekerja sama. Hal ini yang pernah saya rasakan. Keduanya merupakan segelintir tanda bahwa sedang berada dalam lingkungan yang tidak sehat dan tidak nyaman. Sejauh ini saya belum pernah mengalami masalah besar yang menimbulkan suasana yang kurang harmoni di tempat kerja. Namun saya pernah bekerja dalam kelompok penelitian yang dibiayai oleh suatu lembaga. Masalah kecil yang sering timbul adalah terkait perbedaan paradigma atau cara pandang di dalam proses penelitian yang membuat sedikit ada gesekan. Namun gesekan itu tidak lebih adalah gesekan cara berpikir ya. Namun masalah itu tidak pernah berlangsung lama dan selalu terselesaikan dengan dialog dan evaluasi bersama, karena gesekan-gesekan seperti itu selalu ada titik temu untuk menyelesaikannya. Nah, berbicara terkait harmonis nih, sekarang kan kita akan mengabdi nih di Universitas Sulawesi Barat yang tentunya sangat beragam dan pasti akan ada permasalahan yang muncul. Bisa jadi permasalahan tersebut muncul dari rekan sejawat maupun permasalahan dengan bagian lain yang di kampus. Nah, kira-kira apa kiat-kiat atau tips dari Bapak Ibu agar bisa menciptakan suasana yang harmonis sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan maksimal? Mungkin dimulai dari Pak Undu dulu, kemudian Bu Asni dan Pak Iqbal. Barangkali terlebih dulu saya akan mempelajari kultur organisasi di lingkungan kerja saya. Kemudian mengidentifikasi kultur yang dianggap baik dan kultur yang dianggap kurang baik. Kultur yang baik tentu wajib kita pertahankan, sedangkan kultur yang kurang baik mesti kita dialogkan dan evaluasi secara bersama. Kalau menurut saya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan kerja. Di antaranya, yang pertama, menjalin komunikasi yang baik, misalnya dengan menyapa rekan kerja ketika kita bertemu, apakah itu di kantor ataukah di luar kantor. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antara rekan kerja. Yang ketiga, berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Karena jika kita berbicara dan bertindak tanpa berpikir, ini bisa merusak hubungan kerja tanpa kita sadari. Yang keempat, ciptakan kebersamaan. Misalnya kita ajak rekan kerja makan bersama pada jam istirahat. Baik Ibu Putri Ayu, kalau menurut saya
ada beberapa tips yang bisa dilakukan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis, yakni sopan dalam bertutur, santun dalam berperilaku. Tentu ini adalah yang utama, merupakan nilai budaya yang semestinya mewarnai lingkup kerja. Selanjutnya adalah keterbukaan dan saling berbagi ide atau gagasan. Ya, saya sangat setuju sekali dengan Pak Iqbal ya. Karena keterbukaan dan berbagi gagasan itu juga bisa membentuk lingkungan kerja yang lebih harmonis sebenarnya. Ya, tepat sekali. Nah, di podcast ini tentunya sangat menarik. Saya sedikit merangkum terkait pembahasan kita pada isu podcast kali ini, yang mana pentingnya mempelajari kultur organisasi, menjaga sikap sopan santun dalam berperilaku, dan juga saling menghargai. Nah, itulah beberapa poin penting yang dapat kita bahas kali ini. Saya rasa podcast kali ini sudah cukup. Saya Putri Ayulandari dan rekan saya Danar Hafid Sadiwardana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.